Sekarang, saya akan membahas mengenai orangutan. Orangutan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Dan orangutan juga merupakan salah satu spesies endemik Indonesia. Istilah orangutan diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berartikan manusia dan hutan yang berartikan hutan. Awalnya, hingga akhir abad ke-19, orangutan masih bertahan dengan menyandang satu nama spesies yang sama. Namun, sejak 1980-an, telah terlihat perbedaan antara orangutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sejak itu, para ilmuwan sepakat menggolongkan orangutan yang hidup di Pulau Sumatera sebagai Pongo abeli, sedangkan orangutan yang hidup di Pulau Kalimantan sebagai Pongo pygmaeus. Di Sumatera, sebaran orangutan hanya menempati bagian sisi utara pulau tersebut, yaitu mencakup dari Timbang Gajah dan juga Aceh Tengah. Sementara itu, sebaran orangutan di Kalimantan ditemukan di hampir seluruh hutan dataran rendah kecuali Kalimantan Selatan. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah sebanyak 11 orangutan Sumatera korban penyelundupan dipulangkan ke Indonesia pada akhir tahun lalu. 2 satwa hasil repatriasi dari Thailand dikirim ke Jambi, sedangkan 9 lainnya dari Malaysia diterbangkan ke Sumatera Utara. Rombongan ini bukan yang terakhir. Saat ini ada 3 orangutan di luar negeri yang masih menunggu repatriasi. Akan tetapi, ketika pemerintah berupaya memulangkan satu satwa korban perdagangan, praktik perburuan, dan penyelundupan, satwa endemik terancam punah itu masih terus berlangsung. Dan mereka semua sedang dalam tahap rehabilitasi saat ini. Tempat itu ditutup rapat-rapat kecuali akses untuk petugas. Selain akses masuk, sebagai informasi lainnya juga tertutup. Adanya permintaan dan nilai fantastis yang dijanjikan, serta lemahnya pengawasan jadi faktor penyebabnya. Perkembangan evolusi komodo dimulai dengan marga Varanus yang muncul di Asia sekitar 40 juta tahun yang lalu, yang kemudian bermigrasi ke Australia. Sekitar 15 juta tahun yang lalu, pertemuan lempeng benua Australia dan Asia Tenggara memungkinkan para biawak bergerak menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nusantara. Komodo diyakini berevolusi dari nenek moyang Australianya pada sekitar 4 juta tahun yang lalu dan menyebar ke timur hingga sejauh timur. Perubahan ketinggian permukaan laut semenjak zaman es telah menyebabkan agian komodo berkurang dan sekarang hanya ditemui di beberapa pulau saja. Nah, sedikit basic knowledge tentang komodo atau juga biasa disebut sebagai biawak komodo. Ia memiliki nama latin yaitu Varanus komodoensis yang merupakan spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di seberang geografisnya. Tahap penemuan komodo pertama kali dilakukan dengan dokumentasi oleh orang Eropa pada tahun 1910. Namanya meluas setelah tahun 1912 ketika Peter Anthony Owens, Direktur Museum Zoologi di Buitenzorg yang kini bernama Bogor, menerbitkan jurnal tentang komodo setelah menerima foto dengan kulit reptil ini. Selanjutnya, komodo adalah faktor pendorong dilakukannya ekspedisi ke Pulau Komodo oleh W. Douglas Burden pada tahun 1926. Setelah kembali dengan 12 spesimen yang diawetkan dan 2 ekor komodo hidup. Tahapan penelitian. Karena menyadari berkurangnya jumlah hewan ini di alam bebas, para ilmuwan dan organisasi internasional melarang perburuan komodo dan membatasi jumlah hewan yang diambil untuk penelitian ilmiah. Ekspedisi komodo terhenti masa Perang Dunia II dan tidak dilanjutkan sampai dengan tahun 1950-an dan 1960-an. Saat dilakukan penelitian-penelitian terhadap perilaku makan, reproduksi, dan temperatur tubuh komodo. Pada tahun-tahun itu, sebuah ekspedisi yang lain dirancang untuk meneliti komodo dalam jangka panjang.
Tugas ini jatuh ke tangan keluarga Auffenberg yang kemudian tinggal selama 11 bulan di Pulau Komodo pada tahun 1969. Selama masa itu, Walton Auffenberg dan putra sastrawan sebagai asistennya berhasil menangkap dan menandai lebih dari 50 ekor komodo. Hasil ekspedisi ini ternyata sangat berpengaruh terhadap meningkatnya penangkaran komodo. Penelitian-penelitian berikutnya kemudian memberikan gambaran yang lebih terang dan jelas mengenai sifat-sifat alami komodo, sehingga para biolog seperti halnya Claudio Clovi dapat melanjutkan kajiannya lebih mendalam. Konservasi komodo. Biawak komodo merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan dan dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN Red List. Sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor komodo diperkirakan masih hidup di alam liar. Populasi ini terbatas menyebar di pulau-pulau rincas yang sekitar 1.300 ekor, Gili Motang 100 ekor, Gili Desami 100 ekor, dan di Pulau Komodo 1.700 ekor, serta di Pulau Flores mungkin sekitar 2.000 ekor. Meski demikian, ada keprihatinan mengenai populasi ini karena diperkirakan dari semuanya itu hanya tinggal 350 ekor betina yang produktif dan dapat berbiak. Karena kekhawatiran ini, pada tahun 1980, pemerintah Indonesia menetapkan berdirinya Taman Nasional Komodo untuk melindungi populasi komodo dan ekosistemnya di beberapa pulau Komodo, Rinca, dan Padar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bunga Rafflesia arnoldi. Thomas Stamford Raffles yang ditemani oleh seorang ilmuwan yang bernama Joseph Arnold menemukan Rafflesia arnoldi ini di hutan tropis Sumatera pada tahun 1818. Bunga Rafflesia arnoldi sulit untuk berkembang biak di tempat lain, namun bunga ini tumbuh subur di daerah Bengkulu dan bisa kita temukan di berbagai taman nasional di Indonesia, yaitu salah satunya di Taman Nasional Kerinci Seblat dan juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain itu, juga bisa ditemukan di hutan pegunungan bawah Jawa Barat, hutan pada dataran rendah di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan juga Rafflesia arnoldi akan punah jika habitat asli dari bunga ini mengalami kerusakan. Populasi dari tanaman bunga Rafflesia arnoldi sudah mulai terancam punah karena hanya dapat hidup di tipe hutan yang biasanya bercurah hujan, dan juga bunga ini hanya akan mekar dalam waktu 3 hari sampai seminggu, dan setelah itu bunganya mati, dan ini adalah salah satu hal yang membuat bunga ini susah berkembang biak. Bunga Rafflesia arnoldi ini juga memiliki keunikannya, yaitu yang pertama, tidak memiliki daun, akar, ataupun batang pada umumnya seperti tumbuhan yang lainnya, dan juga bunga ini menjadi bunga terbesar di dunia. Dan terakhir, cara menjaga Rafflesia arnoldi ini bagaimana? Yaitu pertama, dilarang menginjak dan duduk di inangnya. Jadi saat kita berkunjung ke Taman Nasional atau kita menjumpai bunga Rafflesia ini, kita sebaiknya harus menjaga etika kita, yaitu kita jangan sembarangan menginjak dan juga duduk, apalagi mengenai inangnya. Kedua, dilarang terlalu dekat. Tumbuhan inang Rafflesia yang merambat semakin tua akan semakin luas menjalar. Jadi harus memperhatikan jalur akar pohon inang Rafflesia ini. Yang ketiga, dilarang menyentuh. Menyentuh ialah salah satu kebiasaan yang masih banyak ditemui orang yang melihat Rafflesia, baik wisatawan, masyarakat lokal, dan orang-orang lainnya. Menyentuh bunga Rafflesia itu bisa menyebabkan transfer bakteri sehingga bisa mengalami kerusakan pada sistem pertumbuhannya Rafflesia tersebut. Terakhir, merusak berarti membunuhnya. Jadi saat kita menyentuh apalagi sampai memetik bunganya, itu adalah salah satu etika yang kurang baik saat kita menemui bunga ini. Jadi saat kita menemui bunga ini, sebaiknya kita hanya melihatnya saja, jangan sampai menyentuh apalagi sampai memetiknya. Jadi harus saling menjaga lingkungan dan juga pasti bunganya. Vetiver merupakan tumbuhan sejenis rumput yang masuk dalam keluarga Poaceae dan berasal dari India. Ia berkerabat dekat dengan sorghum, tetapi juga memiliki karakteristik morfologi yang serupa dengan rumput harum lainnya, seperti serai atau lemongrass, palmarosa, dan citronella. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Vetivera zizanoides ini
atau Andropogon murica memiliki bentuk berupa rumput dan akar rimbun. Akar rimbun tersebutlah yang menjadi alasan mengapa tanaman ini menjadi salah satu tanaman andalan dalam mencegah erosi ataupun tanah longsor. Manfaat dari tanaman vetiver antara lain, bagian daunnya dapat menyerap karbon, pakan ternak, mengusir hama, bahan atap rumah, hingga bahan dasar kertas. Pada bagian akarnya juga bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, hingga menyuburkan tanah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (BNPB) Agus Wibowo menjelaskan di Indonesia, rumput ajaib ini baru dimanfaatkan sebagai penghasil minyak atsiri melalui ekstraksi akar wangi. Sementara di mancanegara, vetiver banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekologis dan fitoremediasi. Sementara di mancanegara, vetiver banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekologis dan fitoremediasi, yaitu memperbaiki lingkungan dengan menggunakan tanaman di lahan dan perairan mereka. Teknologi ini sudah dikembangkan selama lebih dari 200 tahun di India. Agus menjelaskan bahwa vetiver system atau VS adalah sebuah teknologi sederhana yang berbiaya murah dengan memanfaatkan tanaman vetiver yang hidup untuk konservasi tanah, air, serta pelindungan lingkungan. Vetiver juga mudah dikendalikan karena tidak memiliki bunga dan biji yang cepat menyebar liar seperti alang-alang atau rerumputan lainnya, kata Bapak Agus tersebut.